Apa itu demokrasi? Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang artinya rakyat, dan kata kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi berasal dari Yunani. Istilah tersebut diutarakan pertama kali di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Athena dianggap sebagai pertama kali menerapkan sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Secara istilah, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat. Definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi terjadi kebebasan bagi rakyat dalam melakukan semua aktivitas kehidupan. Di dalamnya termasuk kehidupan untuk melakukan aktivitas politik tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun. Selain itu, dalam hakikat demokrasi, rakyatlah yang berkuasa demi menjalankan kepentingan bersama. Nah, di sini saya akan mengemukakan pendapat-pendapat menurut sudut pandang para ahli mengenai pengertian demokrasi. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan yang secara langsung atau tidak secara langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa. Namun, berbeda dengan Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah rakyat-rakyat yang terpilih, yang dimana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Ciri-ciri demokrasi Pancasila di Indonesia ada 5, yaitu 1. Kekuasaan tertinggi ada di tangan kedaulatan rakyat, yang artinya layaknya demokrasi pada umumnya. Satu di antara ciri utama demokrasi Pancasila adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan kedaulatan rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan sesuai konstitusi, yaitu negara demokrasi Pancasila seperti Indonesia melakukan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi negara yang disepakati. Yang ketiga, mengadakan pemilihan umum atau pemilu. Ciri-ciri demokrasi Pancasila berikutnya adalah diadakannya pemilihan umum, pemilu yang berkesinambungan untuk memilih kepala negara, pilpres, kepala daerah, pilkada, atau anggota DPR pileg. Yang keempat, bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini memang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia yang juga jadi ciri-ciri pemerintahan demokrasi Pancasila yang diterapkan. Yang kelima adalah menjunjung tinggi HAM. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia. Hal ini sesuai sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip HAM. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah 1. Kedaulatan rakyat, 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, 3. Kekuasaan mayoritas, 4. Hak-hak minoritas, 5. Jaminan hak asasi manusia, 6. Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, 7. Persamaan di depan hukum, 8. Proses hukum yang wajar, 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional,
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Klasifikasi yang pertama berdasarkan titik beratnya. Yang pertama, demokrasi formal merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan pada bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam ekonomi. Penganutnya adalah negara-negara liberal. Yang kedua, ada demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang berfokus pada upaya menghilangkan perbedaan dari bidang ekonomi, namun kurang memperhatikan persamaan pada bidang politik. Demokrasi semacam ini dianut oleh negara-negara komunis yang bahkan kadang menghilangkan persamaan di bidang politik bagi warganya. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Dalam demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Penganutnya yaitu negara-negara non-blok. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi ini didasarkan pada kebebasan atau individualisme, kekuasaan pemerintah terbatas oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi ini didasarkan pada paham Marxisme, komunisme yang mencita-citakan kehidupan tanpa mengenal kelas sosial. Klasifikasi yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kepada rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi ini mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan demi menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini menganut paham sistem perwakilan. Demokrasi di perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Satu pihak militer kediktatoran dan pemerintah otoriter lainnya dapat dihindari. Fungsi dan tujuan demokrasi. Fungsi demokrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah peraturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa adanya pandang bulu. Tujuan. Secara umum, tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Penerapan demokrasi di kehidupan sehari-hari. Penerapan demokrasi dapat dilaksanakan di segala macam lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan bernegara. Penerapan demokrasi di lingkungan keluarga meliputi 1. Mendahulukan kepentingan bersama antar keluarga. Kedua, berlaku adil, bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat. Penerapan demokrasi di lingkungan sekolah meliputi 1. Mengikuti
mengikuti kegiatan pemilihan kelas secara musyawarah ataupun voting. Yang kedua, tidak adanya diskriminasi atau tidak melakukan diskriminasi di sekolah antar siswa. Dan yang ketiga, yaitu selalu menghargai pendapat orang lain. Penerapan demokrasi di lingkungan tempat tinggal. 1. Melaksanakan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, melakukan gotong royong bersama seluruh rakyat di tempat tinggal. Penerapan demokrasi di lingkungan bernegara. 1. Mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang kedua, yaitu pemerintah mampu menjalankan tugas sesuai dengan amanah. Dan yang ketiga, pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.